Baik, saya balikkan gambar saya dulu Bang ya, saya balikkan. Anda tadi bilang Islam menggunakan lambang itu baru tahun 1300. Apakah itu benar? Baik. Sekarang saya lihat Bang, Abang lihat ini apa? Itu makom Ibrahim. Makom Ibrahim. Di dalam Enggak, makom itu Al-Quran, apa? sebentar Bang, Makom itu apa? pelan-pelan Bang. Di dalam Oke. Al-Quran ada disebutkan ini makom Ibrahim ini, betul? Oke, Ada ya. surat yang ada dalam Al-Quran itu, makom Ibrahim itu adanya di zaman Turki Utsmani tahun 1300 atau di zaman Muhammad? Oke, sabar dulu. Oke. Sekarang ini apa esensinya tentang makom Ibrahim nih? Gini, Tentang lambang itu. tadi Bang Kaizan kan bilang bahwasanya penggunaan bulan sabit sebagai lambang agama Islam itu baru ada tahun 1300 sampai 1600, betul? Di zaman kekaisaran atau imperium Turki Utsmani, betul? Nah, mengapa statement Anda itu bertolak belakang dengan ayat Al-Quran? Sedangkan di dalam ayat Al-Quran, makom Ibrahim itu sudah ada di zaman Muhammad, sebelum Turki Utsmani, betul? Nah, pertanyaan saya, kenapa di makom Ibrahim ini sudah ada bulan sabit duluan, sedangkan Anda mengatakan bulan sabit itu adanya di zaman Turki Utsmani? Oke, saya jelasin ya. Silakan. Jadi kita tahu seiring berjalannya waktu, itu dulu makom Ibrahim itu nggak seperti itu. Oke, tunjukkan mana sebelum yang seperti ini. Oke. Tinggal cari aja di Google, banyak Loh, tuh. kok jadi saya? Anda kan membuat statement. Sebentar, Kaizan, Anda bikin statement. Dulu nggak seperti ini. Betul? Nah, tunjukkan foto sebelum seperti ini. Oke. Banyak Nggak ada gambar-gambar bulan sabitnya. Di mana? makom Ibrahim. Oke. Saya cari ya nih. Memang mereka ini tukang fitnah yang nyata. Karena diajarin oleh Muhammad, boleh kamu berdusta dalam 3 hal. Boleh kamu bertakiyah menyembunyikan sesuatu. Memang berat saudara-saudara mempertahankan agama Islam. Silakan Kaizan, tunjukkan makom Ibrahim ya sebelum dia ada bulan sabitnya. Dan tunjukkan bahwa bulan sabit ini diadakan atau ditambah-tambahi di zaman Utsman. Di zaman kekaisaran Turki Utsmani. Jangan dimatikan kameranya, Kaizan. Oh, enggak mati. Mana fotonya sebelum ini? Sabar, lagi loading. Nekat yang nyata, saudara-saudara. Dulu belum kayak gini. Nanti lama-lama wajahnya Kaizan tuh dulu nggak begini, saudara-saudara. Coba lihat, ada beberapa foto zaman dahulu. Mana? Nggak ada, kameramu ketutup mana? Oh, belum ya? Nah, zaman dahulu nih Ka'bah. Mana perbesar dulu? Mana? Makom Ibrahimnya mana? Mana makom Ibrahimnya? Mana di situ makom Ibrahim? Mana di situ makom Ibrahim mana? Nah, kita lihat aja sini dulu. Gambar ini. Di situ makom Ibrahim mana? Lihat dulu, gambar ini zaman dahulu belum direnovasi. Ka'bah pun mana yang menjadi makom Ibrahim dulu mana? Ini posisi makom Ibrahim. Mana itu makom Ibrahim? Mana coba perbesar mana? Di mana itu makom Ibrahim mana? Aduh. Itu mah tenda. Gimana? Itu tenda-tenda yang didirikan di situ kok makom Ibrahim. Mana di situ makom Ibrahim? Sejak kapan tenda didirikan di dalam Ka'bah? Oke, itu bangunan apa? Sekarang saya tanya. Ini mana di situ makom Ibrahim? Aduh. Mana? Daerah sini. Daerah sini mana? Coba tunjukkan. Nih, ini foto sekarang nih.
Mana makom Ibrahimnya? Sabar. Duh, berat-berat. Mana ada? Lagian itu foto baru tahun 2000, tahun 1900-an. Kok kamu bilang di zaman Turki Utsmani? Sekarang saya tanya, itu foto tahun berapa? Tahun Ini berapa foto foto itu? tahun 19. di sini para berjangkul nggak apa pada 1880 di sini. Oke, 1880 berarti Turki Utsmani udah bubar, betul? Berarti Turki Utsmani udah bubar, berarti ini belum ada. Tahun 1800-an ini belum ada. Belum dibuat seperti itu. Tadi kan katanya baru. dirubah di zaman Turki Utsmani. Belum dirubah. Sebentar. Foto yang kamu tunjukkan, dengar. Saya ikuti, saya ikuti Lambang mau kalian agama walaupun Islam, kalian bukan dusta gini. Makom Foto Ibrahim yang kamu itu. dengar Kaizan. Foto yang kamu tunjukkan tadi itu berasal dari tahun 1800 sekian, abad ke-19, betul? Sedangkan Turki Utsmani bubar abad ke-16, betul? Kenapa Anda katakan itu dirubah di zaman Turki Utsmani? Sementara tahun 1800 sekian belum ada bulan sabitnya. Kan saya bilang Makom Ibrahim dirubah sebelum. Oke, sekarang saya tanya kapan ini dirubah? Iya, mungkin dalam waktu dekat tadi, dalam berapa puluh tahun yang lalu. Terus kenapa Anda katakan itu kekaisaran Turki Utsmani, sementara Turki Utsmani udah bubar tahun 1600? Kekaisaran Turki Utsmani itu membuat lambang agama Islam bulan sabit pada tahun itu. Oke, saya mau tanya kamu. Pada tahun berapa? Oke, saya bilang pada tahun berapakah agama Indonesia membuat lambang Garuda Indonesia? Pada tahun 1945. 1945, awal kemerdekaan. Apakah setelah kemerdekaan ada berubah lagi? Nggak ada. Nah, kita juga nggak ada setelah itu berubah. Oke, sekarang saya tanya, kapan dirubahnya itu jadi ada lambang bulan sabitnya kapan? Ya, mungkin dalam beberapa tahun yang lalu atau berapa puluh tahun yang lalu. Baru saja. Ya, kita nggak tahu kapan dari pemerintah. Ya, kalau nggak tahu terus ngapain kamu ngomong? Renovasi kan sekitar 5 tahun sekali itu Masjidil Haram itu. Renovasi? Berarti dulu nggak ada bulan sabitnya? Dulu nggak ada. Dulu sudah, sekarang gini aja. Saya kasih kamu intinya gini. Apa itu makom? Gini aja, intinya gini aja. Gini, Kaizan. Kamu tahu nggak? Sebentar. Saya kasih tahu kamu kenapa lambangmu bulan sabit. Kalian ini nyembah dewa bulan. Dengar. Oh, dengar. Gini. Anda pernah dengar dewa Sin nggak? Enggak, saya tahunya sin itu kepanjangan dari sinus. Kalau rumusnya sin depan per miring, itu dalam Pythagoras. Itu di matematika. Itu dalam matematika. Kita nggak bicara matematika. Kita bicara mengenai kehidupan masa lampau di Timur Tengah. Anda pernah dengar istilah the moon god, dewa bulan? Saya kasih tunjuk. Nih ya, saya balikkan kamera saya. Ini kita belajar akademis nih. Jangan dogma-dogma. Lihatin. Perhatikan ya. Sin ya atau Suen bahasa Akadia atau bahasa Enzu ya dibaca dipronounce sebagai Suen atau Sin. Ya. Ini dalam literatur Aram, Asyur ya Suryani klasik nih, Sin ya. Itu adalah sebuah nama dewa bulan dalam agama Mesopotamia di Sumer. Akadia, Assyria, Asyur, Babel, Nanar adalah dewa Sumeria, putra dari Enlil dan Nelil, dan diidentifikasikan dengan Sin dari agama Semitik kuno. Dewa bulan dengan nama yang sama kemudian disembah di Arab Selatan. Lihat sini, Kaizan. Lihat sini. Ya, dewa bulan dengan nama yang sama kemudian disembah di Arab di tempatnya Muhammad. Ini lambangnya nih, ini prasastinya. Jadi kita nggak omong kosong. Ini prasastinya nih. Kelihatan bulan sabitnya. Saya mau tanya sama kamu. Sebentar. Pada tahun berapa? Sebentar dulu, ini belum kelar ini ngomong aja Kaizan. Dengar,
kita nggak ngomongin dogma, kita nggak ngomongin hal-hal yang bersifat subjektif, tapi kita ngomongin peninggalan bukti-bukti arkeologis, oke? Kelihatan di sini lambangnya, bulannya, bulan sabitnya? Ya. Oke. Nah, sekarang kita masih bisa menggali bukti-bukti sejarah itu bahwa dewa bulan atau dewa Sin ini itu disembah di Arab Selatan. Nah, sekarang pertanyaan saya sama kamu. Nih, coba kamu lihat ke sini, perhatikan saya ya. Nih. Kamu tahu nggak di dalam Al-Qur'an ada sapaan kepada Sin? Enggak tahu saya. Oke, di dalam buka Quran surat Yasin. Yasin, ya. Oke. Apa? Di situ ada sapaan Yasin. Tahu nggak? Oke, siapa itu wahai Sin? Coba. Sin itu siapa? Kamu tahu nggak apa arti Yasin itu? Yaitu artinya ya, wahai. Misalnya, ya ayo. Saya lagi ngomong, dengar dulu. Orang lagi ngomong kok, dengar dulu. Oke, silakan. Contoh, di dalam Al-Qur'an kata ya itu ditujukan untuk menyapa. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya Bani Israel. Ya itu kalau dalam bahasa Indonesianya wahai. Setuju nggak? Setuju nggak? Ya. Oke, nah di situ ada kata Yasin. Wahai Sin. Siapa Sin itu? Oh, salah. Kamu kalau merujuk seperti itu salah. Kamu orang. Ya sudah, sekarang siapa Sin itu? Sin itu siapa? Siapa Sin itu? Yasin itu, oke, ada beberapa kalimat di dalam Al-Quran itu hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Oke, coba. Sebentar. Buka Quran surat Yusuf ayat yang kedua. Coba. Oke, nanti saya jelasin dulu. Buka Quran surat Yusuf ayat yang kedua dulu, coba. Buka surat Yusuf ayat yang kedua. Apa di situ dikatakan? Apa dikatakan Sabar, situ? saya buka. Sesungguhnya kami menurunkan kitab suci berupa Al-Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Oke, biar ngapa Quran diturunkan? Biar bingung atau biar ngerti? Biar ngerti, tapi ada beberapa kalimat di dalam Quran. Sebentar, sebelum ke situ, tujuan Quran diturunkan supaya kamu mengerti atau supaya kamu bingung? Mengerti, tapi supaya ada kamu beberapa. Mengerti. Lantas kenapa kamu katakan hanya Allah yang mengerti? Nah, karena emang ada beberapa kalimat di dalam Al-Quran itu hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Oke, saya mau tanya. Yasin. Wahai Sin. Siapa Sin itu? Oke, gini. Sebentar, siapa Sin itu? Itu enggak ada. Di sini Yasin itu merujukkan pada ya insan, wahai insan. Insannya siapa? Wahai insan. Wahai insan katanya mau diedit. Mau diedit? Iya. Mau diedit? Mau diedit apa? Loh, di tulisannya Yasin atau wahai Sin atau wahai insan? Oke, saya lihat ya. Oke, saya lihat. Ya insan atau Yasin? Oke nih. Oke, ini betul kan sama saya nih. Saudara-saudara berat. Yasin merupakan nama surah dalam Al-Quran yang terdiri dari 83 ayat. Surat ini dikenal sebagai jantung Al-Quran dan memiliki berbagai keutamaan. Arti Yasin sendiri seringkali dikaitkan dengan ya insan, wahai Muhammad, yang merujuk kepada Nabi Muhammad. Udah, saya udah ngasih data. Oke, itu ayat Al-Quran atau tafsiran orang? Nah, tafsiran orang. Gimana tafsiran orang? Berarti nama Muhammad itu Sin. Kan gimana ya? Di sini tidak dijelaskan secara eksplisit. Udah tidur di bawah, Bang. Udah tidur di bawah banyak ngarangnya. Kenapa? Gini teman-teman, Anda itu saya suruh baca Quran bukan tafsir Quran.